Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mutu qabla anta mutu, matikan diri sebelum mati. Matikan yang mana ini? Iya kan? Sebenarnya mati apa ini? Yang mana dimatikan? Yang mana yang dipahami matikan diri itu? Matikan diri sebelum mati. Matikan diri sebelum mati ini jangan ada lagi keinginannya, jangan lagi yang ini, jangan lagi begini, jangan lagi begitu, pikiran didiamkan. Jadi matikan diri sebelum mati itu tidak ada lagi akuan kita, tidak ada lagi, yang ada hanya akuannya Allah. Nah, sifat ma'ani pada kita ini 7. Yang 7 ini sudah kita kembalikan kepada yang hak, tidak kita akui, kita kembalikan kepada yang hak, yang punya hak. Jadi sifat ma'ani tidak diakui, dikembalikan kepada kemana? Kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang tiada berawal, tiada berakhir, yang maha zahir, maha batin. Itulah dalilnya Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya apa? Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak didahului oleh bapak, tidak didahului oleh ibu. Maka inilah yang definisinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan kita diperanakan, kita beranak diperanakan, ya, laki-laki dan perempuan, kitanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat seperti itu. Jadi mana sebenarnya kuncinya? Kuncinya kemarin ketika disebut sesuatu itu makhluk, sementara kita ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu, sesuatu. Tapi kalau maha segala sesuatu itulah kholik. Artinya apa? Zat yang maha berdiri sendiri, yang maha tunggal. Ini di dalam tauhid, makanya ada tauhidul af'al. Segala perbuatan, segalanya adalah perbuatan Allah dalam pandangan tauhid, bukan dalam pandangan syariat. Kalau pandangan syariat ya beda lagi, ada adab-adabnya, tidak boleh kita menisbahkan kepada Allah, tidak boleh di dalam pandangan syariat. Tapi di dalam pandangan hakikat memang seperti itulah kebenarannya. La af'alun illallah, tidak ada yang berbuat selain daripada Allah. Gerak dan diam alam semesta apapun itu semua pasti ada hikmahnya. Kelihatannya ada orang tabrakan, memang ada hikmahnya. Meskipun kelihatannya bencana, pasti ada hikmahnya. Ada semua, ada di balik kejadian itu ada. Karena kalau tidak ada orang tabrakan, tidak ada pembunuhan, tidak ada bencana dan sebagainya, berarti orang tidak ada yang mati dong. Tidak ada yang kena ajalnya dong. Nah, sementara itu sudah di masing-masing, ditakar masing-masing. Itu semua ada hikmahnya. Jadi apa yang menurut kita buruk, menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah. Maka setelah menerima faham ini, kita belajar menafikan diri, meniadakan diri Adam ini. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang maha ada. Ini yang ditimbulkan. Nah, menimbulkan Allah ini, mengisbatkan Allah ini, itulah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifat. Inilah yang kita kaji. Bagaimana sifat 20 ini tidak kita akui. Mulai dari apa? Sifat wujud sampai kaunuhu mutakallimun. Sampai betul-betul Allah Ta'ala tajalli nyata kepada diri kita, diri insan. Maka tidak ada lagi keraguan di sini, tidak ada lagi bimbang, tidak ada lagi syak, tidak ada lagi wahan. Hakul yakin, isbatul yakin, mantap. Jangan ragu-ragu. Sekali menyebur, jangan jadi pengecut. Takut ini, takut ini, wah. Karena kita selalu diguncang dengan paham ini, macam itu. Padahal ujung-ujungnya tuh sama sebenarnya. Cuma berbeda metode, jadi kita bingung. Ujung-ujungnya padahal sama itu. Pilih salah satu metode,
supaya tidak bingung. Kecuali orang yang sudah ahli, yang sudah dimakrifatkan oleh Allah, keyakinannya tidak goyang lagi, sudah isbatul yakin, mau dia beberapa metode tidak masalah, karena dia mampu, dimampukan Allah, maksudnya secara syariat dia mampu, tapi secara hakikat Allah Ta'ala yang mampu, kita tidak mampu. Jadi kalau kita basi goyang-goyang ke sana kemari, cari ini, cari itu bukan dilarang, bukan dilarang, ini nafsi-nafsi saja. Kalau sudah isbatul yakin, nah itu baru masalahnya. Ini masalah tauhid, masalah akidah, masalah ilmu ketuhanan, tidak main-main kalau ini, karena ini segala kunci. Kalau tidak betul ini, wah, makanya dipahami, hidup aku tiada, yang ada hidup Allah, ilmuku tiada, yang ada ilmunya Allah. Nah, paling cepat kepada ini, jangan ada keraguan. Jadi sempurna wujud Allah ada pada Muhammad. Nur Muhammad itu insan rohani wal jasman. Rohani itu wujud Allah yang hakiki, nah, wujud bayangannya kepada jasmani, wujud khayalnya. Karena Nur Muhammad ini yang rohani masih belum bisa ditampakkan, masih belum masih laisa, makanya ditampakkanlah wujud bayangan yang serupa dengan Nur Muhammad, wujud hakiki itu. Gitulah batang tubuh, kenyataan zat Nur Muhammad itu, zat yang laisa itu yang belum bisa yang dilihat, belum bisa di kenyataan. Nah, maka dengan nafi isbat seperti ini terus menerus diulang-ulang, iman naik, jazbah naik. Maka kita kalau sudah yakin, betul-betul isbatul yakin, jangan pernah lagi meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat maupun mudorot. Kadang kita itu terpeleset, oh api bisa membakar, ini sudah syirik khafi sebenarnya. Meskipun keyakinan kita belum 100%, misal isbatul yakin kita, walaupun masih di mulut atau masih dipikir, kita kena api terus terbakar, tidak apa-apa. Yang penting diyakini api itu meskipun membakar kita, api itu tidak bisa membakar. Yang membakar hanya Allah. Jangan yakini api bisa membakar. Jadi sebenarnya kalau keadaan terdesak ataupun keadaan itu, ketika ini diyakini api bisa membakar, besi bisa memotong, ya wajar saja pada zaman Belanda, pada zaman British kita kena bom, hancur tubuh kita, kena rudal hancur, kena senjata hancur, tembus. Ya, karena kita meyakini senjata itu mampu membunuh, rudal itu mampu membunuh. Kita tersugesti dengan itu, kita yakin kepada makhluk itu. Bukan wujudnya yang dinafikan, karena segala sesuatu yang wujud maupun maujud itu adalah Allah Ta'ala juga, tiada lain. Kenyataan Allah maksudnya, kenyataan Allah tiada lain daripada Allah, tapi bukan Allah. Lain namun tiada lain. Jadi apapun segala sesuatu itu. Jadi jangan yakin kepada sesuatu, karena Allah Ta'ala yang memberikan zat sifatnya kepada api supaya api itu panas, kepada besi supaya besi bisa memotong. Seperti itu, jangan kita yakini. Nah, kemudian fana itu apa? Bukan mengosong-kosongkan diri kita, bukan membuang-buang diri kita. Jadi mematikan diri atau fanakan diri itu bukan mengkosong-kosongkan, bukan juga merasa-rasakan diri kita ini tiada, tidak seperti itu. Bukan dihayal-hayalkan. Mematikan diri itu, fanakan diri itu, mengembalikan hak yang ada ini, hak-hak yang ada pada diri kita ini, zohir dan batin, kepada yang punya hak. Fana itu bukan hilang kesadaran. Fana itu sadar diri. Dirinya siapa? Dirinya Allah Ta'ala. Tiada yang nyata melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan, tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada zat selain daripada Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir, la mawjudun illallah. Tiada ada lagi, tidak ada lagi zat, tidak ada lagi rahasia selain daripada zat Allah, selain daripada sir Allah. Af'al, asma, sifat, zat ini dirangkum jadi satu totalitas
Jadi inilah yang disebut alif lam ha, Allah. Nah, kalau sudah dirangkum jadi satu Allah, Allah ini tadi tidak lagi, kalau kita memahami, tidak lagi kita memahami af'al, asma, sifat, zat, ya sudah Allah. Tidak ada lagi embel-embel, ya sudah Allah, tidak ada lagi sagu, garam, ikan. Yang ada sudah pempek Palembang misal. Tidak ada lagi tepung, gula, susu dan sebagainya. Yang ada hanya kue brownies. Masih kita sebut tepung, gila, dibilangi orang gila. Karena itu di dalam, karena la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Maka jangan aneh-aneh di dalam memahami fana diri, mematikan diri. Bukan dibayang-bayangkan diri kita mati, bukan juga kita bayang-bayangkan kita merasa tidak ada diri. Bukan begitu. Sadar dirinya siapa? Sadar diri bahwa yang ada ini hanya Allah. Jasmani rohani itu hanya Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala jasmani dan rohani, tidak. Ini jasmani dihancurkan dalam pandangan batin kita, dikembalikan ini adalah haknya Allah, sehingga yang diri zahir ini adalah Nur Muhammad, nurani. Kemudian rohani ini dikembalikan kepada Allah Ta'ala, kepada haknya Allah, sehingga rohani yang di dalam diri batin kita ini bukan lagi rohani kita pandang, tapi Allah Maha Ruang. Bukan berarti di dalam batin kita ada Allah, tidak seperti itu. Jadi dipandang semua yang zohir itu adalah Nur Muhammad, dan yang memandang ini sang maha batin itulah Allah Ta'ala sendiri, memandang dirinya, memandang Nur Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memandang Nur Muhammad, bukan kita. Meskipun kita bilang mesrakan kemana-mana, semua itu adalah Nur Muhammad. Pandang itu Nur Muhammad, dalam pandangan, dalam pendengaran itu semua Nur Muhammad itu. Ini Nur Muhammad, ini nasi Nur Muhammad, air Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Pandang semua itu Nur Muhammad. Nah, yang memandang itu bukan kita, lain. Yang memandang itu Allah Ta'ala, maha batin. Yang batin itu Allah yang memandang kepada wujudnya yang maujud, yaitu nurnya, dirinya sendiri, kenyataannya sendiri. Paham enggak? Jadi jangan bingung. Jadi sebenarnya memang untuk dipakai seumur hidup di dalam sir sadar diri itu, pakai pelajaran Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan dirinya sendiri, Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, Allah Ta'ala menyaksikan dirinya sendiri. Bukan kita. Allah Ta'ala bernyata kepada dirinya sendiri, yaitu hamba. Hamba itu ya dia juga, bukan kita. Kita ini kan prasangka saja. Kita ini perasaan kita ini ada. Perasaan saja, rasa-rasa yang palsu, khoyal, perasaan khoyal. Maka sempurna alif lam ha, sempurna zat sifat asma dan afal, sempurna bernyata kepada tubuh hati nyawa rahasia, komplit, sekomplitnya. Jadi Allah Ta'ala itu adalah zat sifat asma af'al sekomplitnya, keseluruhan begitu, meliputi segala sesuatu. Kalau disebut semua satu-satu itu bukan, karena itu sesuatu lain itu. Jadi ketika syariat diri zohir, ketika hakikat diri yang batin. Ketika dia keluar muhaddas, ketika di dalam kodim. Tapi makanya pandang ke dalam lalu keluar. Jangan pandang keluar lalu ke dalam terus di dalam terus, tidak. Jadi yang diri yang di luar ini, diri zohir ini, dikembalikan kepada diri yang batin. Maksudnya Muhammad ini, Nur Muhammad ini, naik saksi bahwa aku ini daripada yang batin, yang goib. Aku ini daripada yang kosong, yang batin itu. Nah, kemudian jangan terus dibatin terus, karena yang batin ini sudah bernyata kepada yang zohir begitu loh.
Jadi kita kembalikan dulu, naik saksi Nur Muhammad menyatakan dirinya aku itu daripada Allah yang batin, yang maha gaib. Nah, akunya di sini Nur Muhammad ini adalah kenyataan Allah Ta'ala juga mengatakan bahwa aku ini daripada yang batin. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan aku itu, ya Muhammad itu, aku itu telah nyata kepada Muhammad. Masa kamu tidak perhatikan? Itu dua kalimat syahadat sempurna begitu, bukan kemana-mana larinya. Syahadat itu kan banyak, ada syahadat tauhid, syahadat rasul, ada syahadat nur, ada syahadat wali, ada syahadat syaitonia, ada juga, ada syahadat jin, ada syahadat diri. Jadi banyak macam-macam. Intinya tuh sebenarnya syahadat itu yang ini tadi. Ini tidak sempurna, bagaimana mau sempurna semua? Nah, maka ketika tubuh hatinya rahasia, zat sifat asma dan af'al esa tidak terpisah, inilah yang bernama Allah. Jangan salah paham. Nah, ketika telah berdiri dengan sendirinya, jangan salah paham. Berdiri dengan sendirinya, paham nggak? Berdiri dengan sendirinya artinya apa? Sendiri saja. Paham? Allah Ta'ala itu hanya sendiri saja. Makanya akulah sang maha sendirian, akulah sang maha kesepian, itu Allah. Allah Ta'ala bayangkan bermain-main dengan dirinya sendiri, tidak main-main. Jangan kita akui. Seperti yang kita bilang, satu biji rambut saja kita akui bahwa ini rambut kita. Kapan kamu jaga itu? Rambut itu kapan kamu ciptakan rambut? Ini rambutnya, haknya Allah. Bukan berarti kita menyerupakan Allah punya rambut, bukan. Kamu jangan salah paham, dons. Kalau sudah tahu zat itu adalah wujud Allah, dan wujud Allah itu adalah diri Allah, tiada lain, maka rahasia itulah diri Allah. Kalau sudah paham, jangan lagu kau sebut diri Allah. Jangan lagi kamu sebut diri Allah yang berkelakuan, Allah yang ini, zat Allah yang berkelakuan. Jangan lagi disebut diri Allah yang disebut diri Allah yang berkelakuan, berafal. Jangan lagi. Diam saja, diam. Jadi diri insan itu, diri Allah, diri kenyataan Allah. Karena diri insan itu zat dan sifat. Zat dan sifat, zatnya, sifatnya. Diri insan itulah diri kenyataan Allah. Karena insan itu zat sifat, asma dan af'al. Nah, zat Allah itulah yang menyaksikan dirinya sendiri. Sifat itulah, sifat itulah yang memuji daripada zatnya, dirinya sendiri. Zat itulah yang disebut Allah sebenarnya. Cuma Allah ini punya sifat. Diri Allah ini punya, zat Allah ini punya sifat. Ketika menjadi tajalli kepada sifat namanya Muhammad, tapi Allah juga dirinya sama, cuma namanya berbeda karena sudah tajalli. Kalau sudah tajalli bukan lagi sebagai Allah, tapi sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad ini jangan lagi katakan bahwa itu Allah, namun tiada lain kenyataannya. Jangan katakan ini kapas, jangan katakan ini benang, kain, bilanglah sarung. Tapi hakikatnya tidak lain, sarung ini adalah benang, sarung ini adalah kapas. Makanya kan disebut rahasia toh. Seperti itu. Jadi mungkin sampai situ. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa syariat ya. Mudah-mudahan. Kelihatannya kita mudah-mudahan disuruh berdoa dan sebagainya. Yang berdoa itu secara syariat ya kenyataannya kita, kenyataan kita. Tapi perlu dipahami yang berdoa itu adalah Nur Muhammad. Yang berdoa adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan, memberikan ilham kepada Nur Muhammad, dirinya sendiri. Jadi nanti masuk saja ke dalam diri, mesrakan itu, jangan terlalu keluar. Jadi pandanglah
Allah Ta'ala memandang Nur Muhammad, pandanglah Nur Muhammad terus-terus, nanti akan ada ilham daripada Allah, akan ada jawaban pertanyaan itu. Dan tidak perlu kita risau bertanya sana sini dan sebagainya. Tanya kepada dirimu sendiri. Dirimu itu dirinya Allah sendiri. Hilangkan. Kita kan belajar ini untuk menghilangkan kisah kita, menghilangkan keakuan Adam kita, sampai betul-betul wujud tajallinya Allah yang ada hanya Allah dalam pandangan isbatul yakin, dalam pandangan syirik kita. Itulah. Nah, mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.